Halo semua, pada pertemuan ini kita akan membahas arsitektur sistem terdistribusi. Yang dibahas dalam sistem arsitektur terdistribusi itu adalah bagaimana cara komponen terhubung satu sama lain. Nah, jadi kalau kita sudah pahami sistem terdistribusi itu dua atau lebih komputer yang saling terhubung. Jadi bagaimana mereka saling berhubungan dan juga bagaimana data dipertukarkan antar komponen. Jadi PC1, PC2 dengan server bagaimana mempertukarkan data. Itu akan dibahas di arsitektur sistem terdistribusi ini. Dan akhirnya bagaimana elemen-elemen dikonfigurasi bersama ke dalam satu sistem. Jadi bagaimana supaya komponen satu dengan komponen yang lain itu saling mengenali bahwa mereka itu dalam satu sistem. Arsitekturnya bisa dibedakan 4. Ada arsitektur berlapis, ada berbasis objek, dan juga data terpusat, dan yang terakhir berbasis event. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Yang ini arsitektur berlapis, ada 2 flow-nya. Jadi kalau ada PC dengan server, ada sisi request. Di sisi request ini, request itu akan dibagi dari beberapa layer. Request akan berjalan dari atas ke bawah, tidak bisa sebaliknya. Kalau di sisi request, ini bisa memanggil ini bisa memanggil layer 2, ini bisa memanggil layer 1. Tetapi layer 1 tidak bisa memanggil layer 2 kalau dari sisi request. Dari sisi respons, layer 1 seperti itu, ini boleh memanggil ini, tapi I2 nggak boleh memanggil ini. Demikian, ini namanya berlapis. Ini banyak digunakan pada sistem jaringan. Jadi kalau kita ping 192.168.1.8.1.9.1.3, ini ping akan ke sini. Baru nanti server akan, misalnya klien yang di ping itu akan echo menjawab. Jadi ping ke sini, echo ke sini. Jadi tidak bisa terbalik di satu sisi. Arsitektur berbasis objek. Arsitektur ini didasarkan pada pengaturan objek yang digabungkan secara longgar, tidak memiliki arsitektur khusus seperti layer yang sebelumnya kita lihat. Seperti di layer tidak memiliki serangkaian langkah, jadi urutan langkah-langkahnya tidak perlu ada seperti di arsitektur berlapis. Setiap komponen disebut sebagai objek, di mana setiap objek dapat berinteraksi dengan objek lain melalui konektor atau antarmuka tertentu. Ini jauh lebih langsung, di mana semua komponen yang berbeda dapat berinteraksi langsung dengan komponen lain melalui metode pemanggilan RPC. Seperti yang ditujukan pada gambar di atas, komunikasi antar objek terjadi sebagai remote procedure call. Beberapa contoh yang populer adalah Java RMI, Web Services, REST API Calls. Arsitektur berikutnya event based arsitektur. Di sini tergantung event apa yang sedang dikerjakan. Misalnya kalau pada e-commerce, eventnya apa saja? Ada user yang sedang mencari produk, ada user yang sedang like produk, ada user yang belanja. Itu semua event. Jadi tergantung eventnya apa, baru nanti dia akan simpan ke, misalnya ke database. Ya, jadi tergantung eventnya baru dia bekerja. Bisa pada saat belanja dia tiba-tiba harganya sudah tampil, hitung semua, tergantung eventnya. Ya, itu pada e-commerce bisa contohnya yang event based arsitektur. Data center arsitektur. Arsitektur ini didasarkan pada pelayanan data terpusat, di mana komunikasi utama terjadi melalui repositori data di pusat. Repositori ini bisa aktif atau
pasif umumnya dikaitkan dengan event-based arsitektur. Produsen akan memproduksi barang ke penyimpanan data terpusat dan konsumen akan meminta request data tersebut. Repository ini umum bahkan bisa berupa database, tapi idenya adalah komunikasi antar objek terjadi melalui penyimpanan bersama. Ini akan mendukung berbagai komponen atau objek dengan menyediakan ruang penyimpanan persisten untuk komponen. Umumnya digunakan pada database seperti MySQL. Berikutnya client server. Ya, ini kalau ini dua tier ya, dua lapis. Ini client, ini server. Client ini akan melakukan request. Ketika dia melakukan request, responnya tunggu dulu. Ini akan dicek dulu, ada waktunya. Setelah tahu apa yang di request, baru dia reply di sini. Ya, ini untuk client server. Aplikasi yang digunakan pada sistem terdistribusi umumnya sama semua, akan dibagi menjadi 3. Ada user interface level, jadi ini nanti sisi yang bisa dilihat oleh user dari aplikasi. Baru ada namanya processing level dan ada data level. Jadi aplikasi itu akan terdiri dari 3 level. Kita contohkan kalau kita menggunakan web searching, misalnya contohnya Google, mesin pencari Google. Nah, jadi ini user interface level. User akan melihat form untuk memasukkan keyword, terus nanti ada tombol search misalnya di sini. Jadi ini user interface. Ketika dia melakukan search, baru nanti akan pindah ke processing level, ya, akan menggenerate sebuah query, baru nanti dikirimkan ke data level. Nah, biasanya Google itu sudah melakukan indexing alamat-alamat website yang ada indeksnya sesuai keyword, akan dicari indeks yang paling tinggi siapa, itu nanti yang akan dikembalikan ke user. Jadi nanti setelah ada algoritma pengurutan ranking, server akan mengenerate HTML, misalnya daftar-daftar halaman sesuai dengan judulnya. Baru nanti user akan mendapatkan daftar HTML sesuai dengan keyword yang dia masukkan. Jadi ada 3 level user interface pada saat dia melakukan request, dan juga nanti respon pada saat Google akan mengembalikan hasil pencarian ke user. Untuk arsitektur aplikasinya itu bisa ada 2, ada client mesin, ada server mesin. Ini sudah multi tier, soalnya aplikasi itu bisa kita install di satu mesin, semuanya di situ, database-nya di situ, aplikasinya di situ, web interface-nya di situ, boleh. Tapi bisa juga dipisah. User akan melakukan search dari mesin dia, dari laptop dia, nanti aplikasinya akan ada servernya. Ini multi tier namanya. Oke, ini alternatif client server organization seperti tadi. Ini ada 2 sisi. Ini server, yang bawah ini disebut sebagai server, yang di atas itu bisa sebagai client. Jadi kalau aplikasi itu bisa modelnya di sini. User hanya menggunakan web browser, ya. Dan di server juga bisa ada user interface, boleh. Jadi bisa melakukan searching dari laptop dia, bisa melakukan searching dari server, boleh. Ada seperti itu modelnya. Silahkan. Ini digabung juga satu, boleh.
di satu workstation itu database, aplikasi, user interface digabung, ya. Tapi ada juga klien dikasih web browser, tapi aplikasi dan database dipisah. User tidak bisa melakukan browsing dari server. Tapi ada juga seperti ini, sebagian aplikasi diletakkan di sisi klien, sebagian aplikasi diletakkan di server. Tapi ada juga di user interface aplikasinya digabung, tapi database-nya dipisah di server lain. Ya, tapi ada juga model seperti ini, user interface aplikasi database di tempat dia, terus di tempat lain ada misalnya untuk replikasi. Jadi modelnya bisa tergantung organisasi yang menggunakannya, maunya seperti apa modelnya. Ya, kalau ini kita bisa perhatikan, ini masih tetap client server, ini multi tier. An example of server acting as client. Ini server acting as client. Jadi kalau kita semisal ada laptop user, dia melakukan request misalnya www.kompas.com, ya, nanti kita nggak tahu apakah digabung atau tidak. Kalau kebetulan dipisah aplikasi database, web server, aplikasi web server ini akan menjadi klien untuk database server, ya, server acting as client. Jadi ini adalah klien dari ini adalah klien dari ini adalah klien dari sini. Jadi kita perhatikan sama seperti tadi, hasilnya tidak langsung otomatis ada. Dia akan cari dulu aplikasi ini, terus permintaannya apa akan dicek, baru nanti ada respon. Ya, jadi tergantung penggunaan servernya seperti apa. Jadi ini akan menjadi klien buat ini. Itu maksudnya. Berikutnya ada arsitektur peer-to-peer. Peer-to-peer itu P2P ya. P2P itu adalah arsitektur di mana klien bisa bertindak sebagai server, tetapi bisa juga sebagai server sekaligus. Umumnya orang gunakan P2P itu kalau download file, bisa aja filenya satu bagian di sini, satu bagian di sini, satu bagian di sini. Jadi untuk mempercepat download, biasanya dia akan mencari yang terdekat di mana. Ya. Jadi arsitektur peer-to-peer ini umumnya akan dilihat yang terdekat di mana sih. Jadi kalau ini ke 0, ini 01. Kalau ini ke sini berarti 2, 3, 4. Kalau ini ke sini berarti 5, 6, 7. Kalau ini ke sini berarti 8, 9, 10, 11, 12. Jadi ada software aplikasi yang akan digunakan untuk menentukan yang terdekat ke host ini siapa, yang terdekat ke workstation ini siapa, untuk mempercepat misalnya download atau mencari informasi yang diinginkannya. Ya, ini mapping of data item onto nodes in code. Jadi ada aplikasi nanti yang bisa digunakan untuk mengatur klien-klien itu supaya bisa ditentukan lokasinya di mana. Peer-to-peer. Peer-to-peer itu kalau kita perhatikan, siapa saja boleh bergabung menjadi anggota peer-to-peer. Kalau nanti kita lihat misalnya BitTorrent, menggunakan BitTorrent bisa download dari mana saja, bisa user itu sebagai klien, bisa sebagai server. Ini permasalahannya kalau kan ini ya, content addressable network. Ya, semisal ada klien-klien yang sudah bergabung. Ya, misalnya di lokasi 02, 08 sudah ada, 02, 03 sudah ada. Pertanyaannya kalau ada klien baru, tak taruhnya di mana? Ya, kalau misalnya ada klien baru, apakah di sini, apakah di sini?
tergantung kliennya itu datang dari mana, dia akan mencari mapping terdekat ke dia berada. Jadi kalau kita perhatikan ini ya, semisal ini akan digunakan oleh klien yang baru gabung, maka sistem akan membagi dua lokasi ini menjadi seperti ini. Jadi yang baru akan taruh di belakang. Oke, permasalahannya ada klien yang mau keluar, tidak mau bergabung lagi. Apa yang terjadi? Misalnya dia 0607 logout atau mati, maka daerah ini akan menjadi kosong, tapi daerah terdekat misalnya 0909 atau 0906 akan menginformasikan kalau ada klien berikutnya yang mau gabung, akan menginformasikan bahwa lokasi ini kosong. Ya, itu saat menggunakan CAN seperti itu. Nah, pada sistem peer-to-peer, ketika klien bertumbuh dengan sangat pesat, sangat besar, server akan kesulitan menentukan yang terdekat ke sisinya. Akibatnya apa? Semua node yang gabung akan membanjiri salah satu node. Misalnya di sini. Untuk mengatasi hal tersebut, pada super peers di atas dengan membuat satu node sebagai broker. Jadi, broker ini nanti akan mengumpulkan informasi-informasi resources apa saja yang ada yang terdekat di daerah dia. Jadi nanti ketika ada node yang akan bergabung, dia akan menanya super peer. Dan super peer ini akan menginformasikan yang terdekat resources yang diminta node yang baru masuk itu di mana. Sehingga node yang baru itu tidak membanjiri salah satu node. Nah, itu namanya super peer. Jadi ada istilah broker untuk menginformasikan resources apa saja yang ada di dekat dia. Berikutnya kita akan coba yang namanya Edge Server System. Umumnya teknologi ini digunakan pada sistem internet working, internet ya. Jadi ada enterprise, perusahaan-perusahaan ataupun klien-klien, mereka ini akan mengakses ISP yang ditempatkan di sisi. Jadi edge itu sisi. Jadi dia ada di antara perusahaan dengan konten. Ini konten ISP. Jadi enterprise ini akan menghubungi ISP. ISP ini akan menginformasikan konten provider yang mana yang terdekat. Jadi sistem edge ini banyak diterapkan pada internet service provider. Berikutnya ada sistem terdistribusi kolaborasi. Contoh sistem terdistribusi kolaborasi ini ada diterapkan pada BitTorrent. BitTorrent menggunakan sistem terdistribusi kolaboratif. Jadi nanti ada file yang akan dibagi itu biasanya akan tersebar di beberapa node. Jadi untuk mempercepat download, umumnya klien yang ingin mendownload satu file, dia akan mencari di mana saja file-file tersebut berada. Jadi nanti BitTorrent akan mengumpulkan file-file dari masing-masing node sampai komplit. Seperti kita tahu, BitTorrent itu sama-sama jadi server, sama-sama jadi klien. Jadi klien-klien itu setelah mendownload file akan berbagi ke klien yang lain. Itu namanya kolaboratif menggunakan BitTorrent. Kedua ada istilahnya Glue. Glue itu banyak diterapkan kita menggunakan misalnya aplikasi berbasis web. Misalnya kita menggunakan jQuery. jQuery kita tidak install di lokal kita, tetapi kita menggunakan CDN, ya, Content Delivery Network.
komponen yang dapat mengarahkan permintaan klien ke server lain. Jadi kita menggunakan teknologi CDN untuk menggunakan misalnya jQuery. Ya, komponen untuk mengelola replikasi halaman web. Jadi nanti ada istilah replikasi, akan kita seperti di bawah ini. Strategi replikasi di Glove. Jadi ketika ada klien yang menggunakan CDN, dia akan misalnya meminta server untuk menyediakan jQuery. Klien misalnya akan menentukan nama server. Nanti Glove ini akan menganalisa server terdekat ke klien ini di mana, sehingga server nanti akan mengadakan replikasi file jQuery terdekat ke klien ini di mana. Itu namanya replikasi supaya akses klien ini lebih cepat. Jadi kalau misalnya pertama-tama di request jQuery CDN-nya ada di negara tertentu, misalnya supaya lebih dekat ke Indonesia, akan diarahkan ke server di Indonesia. Demikian untuk arsitektur sistem terdistribusi. Terima kasih.